Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Stadion merupakan salah satu bentuk bangunan komersial yang mana fungsinya bukan hanya sebagai arena pertandingan saja, melainkan juga menjadi sebuah daya tarik sebuah negara. Keberadaannya dalam sebuah negara menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Pasalnya, perkembangan olahraga sepak bola kini tidak dipandang sebatas permainan. Dalam lingkup bisnis dan perekonomian, sepak bola menjadi ladang penghasil cuan dengan keuntungan yang lumayan. Selain itu, sepak bola juga berperan sebagai alat promosi sebuah negara. Berkaca dari negara-negara yang sukses menggelarkan Piala Dunia, mereka mendapat keuntungan finansial secara langsung. Karena banyaknya turis yang sengaja hadir menyaksikan kejuaraan tingkat tertinggi dalam sepak bola itu. Makanya gak heran ya kalau sebuah negara nekat menggelontorkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun sebuah stadion yang megah. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan dari pertandingan atau event yang digelar dari sebuah stadion. Indonesia memiliki cukup banyak stadion. Di antaranya merupakan stadion yang berkapasitas besar dan berdiri di atas lahan yang luas. Berikut 10 Amazing merangkum 10 stadion terbesar di Indonesia. Langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Yang pertama, Gelora Bung Karno, Jakarta. Siapa sih yang tidak mengenal stadion ikonik ini? Pasti hampir semua masyarakat Indonesia mengenal Gelora Bung Karno karena kepopulerannya yang kerap menggelar banyak perhelatan penting. Gelora Bung Karno termasuk stadion yang multifungsi. Meski populer karena pertandingan sepak bola, ternyata kompleks Gelora Bung Karno terdiri dari beberapa lapangan. Di antaranya lapangan voli, bulu tangkis, dan venue lain untuk kepentingan event tertentu. Bahkan ada juga loh stadion akuatik dan arena gimnasium. Gak heran ya kalau area kompleks Gelora Bung Karno ini mencapai 279,1 hektar. Gelora Bung Karno dibangun dalam rangka penyelenggaraan Asian Games yang keempat pada tahun 1962. Pembangunannya memakan waktu selama 2 tahun yang dimulai pada 8 Februari 1960. Nama Gelora Bung Karno pertama dicetuskan lewat perbincangan pagi hari antara Soekarno dengan Menpora Maladi, Mendagri Dr. Sumarno Sosroatmojo, dan Menteri Agama Saifuddin Djohri menjelang peresmian. Awalnya Soekarno menamainya dengan Pusat Olahraga Bung Karno. Namun atas inisiasi Saifuddin Djohri, jadilah stadion yang terletak di Senayan ini bernama Gelora Bung Karno. Ada yang tahu tidak, sebenarnya kata gelora merupakan gabungan dari kata gelangga olahraga. Dan ada satu fakta lain dari penamaannya. Dahulu pada masa Orde Baru, GBK sempat berganti nama menjadi Gelora Senayan. Kabarnya pengubahan nama tersebut tak lain sebagai langkah desoekarnoisasi atau upaya mengaburkan sosok Soekarno dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium ditunjuk oleh FIFA menjadi salah satu tuan rumah perhelatan Piala Dunia U17 yang diadakan pada 20 November sampai 2 Desember 2023. Menurut media Inggris, Daily Mail, JIS masuk dalam jajaran stadion termegah di dunia. Tentu saja karena stadion ini memiliki kapasitas penonton sebanyak 82.000 bangku. Dibangun di atas lahan seluas 221.000 meter persegi, pembangunan tersebut memakan biaya anggaran senilai 4 triliun lebih. Dengan anggaran besar, Jakarta International Stadium dianggap memiliki sejumlah fasilitas yang kabarnya sudah berstandar FIFA. Pada desain bangunan Jakarta International Stadium, diselipkan unsur budaya Betawi. Hal ini dapat kalian saksikan pada bentuknya yang melingkar. Sekilas, bangunan JIS nampak seperti Stadion Al Lusail di Qatar ya.
Bentuk Stadion Jakarta International Stadium yang melingkar terinspirasi dari ikan kepala Betawi. Sedangkan bagian sisi luarnya yang berlubang-lubang terinspirasi dari ornamen khas Betawi, gigi balang. Selain desain yang menarik, JIS dilengkapi dengan infrastruktur yang gak kaleng-kaleng. JIS menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem retractable roof, atau stadion yang atapnya bisa dibuka dan ditutup. Selain itu, JIS dibangun untuk memenuhi standar konser musik dan hiburan. Jadi, selain pertandingan sepak bola, stadion utama ini juga bisa dialihfungsikan untuk event musik berskala besar dan bertaraf internasional. Stadion utama Palaran, Samarinda, masuk dalam daftar 10 stadion terbesar di Indonesia. Pasalnya, stadion ini berdiri di atas lahan yang luasnya mencapai 88 hektar persegi. Stadion Palaran yang terletak di Samarinda ini memiliki kapasitas bangku yang dapat menampung hampir 67.000 penonton. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak setelah Stadion JIS dan GBK. Bukan hanya menjadi yang terbesar di Indonesia, Stadion Palaran menempati posisi ke-15 dalam daftar stadion terbesar di Asia. Stadion Palaran dibangun pada tahun 2006 silam. Kemudian pada tahun 2008 stadion ini diresmikan, sekaligus menjadi tuan rumah pagelaran PON ke-17. Desain bangunan Stadion Palaran dirancang oleh Dr. Insinyur I Gusti Ngurah Antaryama dan tim ahli lainnya dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Menghabiskan dana 800 miliar, stadion ini menjelma menjadi stadion tipe A yang bertaraf internasional. Lengkap dengan lapangan bulu tangkis, tenis, softball, arena panjat tebing, kolam renang, dan beberapa gedung lainnya. Sayangnya, setelah PON berakhir, selama bertahun-tahun nasib Stadion Palaran menjadi tak terurus. Alasannya karena keterbatasan biaya pengelolaan. Sayang sekali ya, padahal stadion yang berjarak 30 menit dari pusat kota Samarinda ini sempat menjadi markas beberapa tim sepak bola, antara lain Persisam, Persiba Balikpapan, dan Borneo FC. Karena kurangnya perhatian pengelola, stadion yang dahulu megah berubah menjadi gedung terbengkalai. Kabarnya di tahun 2023 ini Stadion Palaran perlahan-lahan sudah direnovasi dan sedang dicarikan pihak ketiga supaya Stadion Palaran tidak terlantar lagi. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Posisi keempat, stadion terbesar di Indonesia ditempati oleh Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo dibangun sebagai alternatif pengganti Stadion Tambaksari atau Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo dibangun pada 2008 di lahan seluas 100 hektar. Pembangunannya memakan waktu sekitar 2 tahun ini telah menghabiskan dana mencapai 452 miliar rupiah. Stadion ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2010. Stadion ini tidak dibangun di tengah perkotaan, seperti stadion pada umumnya. Melainkan lokasi Stadion Gelora Bung Tomo berada di perbatasan kota Surabaya dan Gresik. Tribun Stadion GBT terlihat super megah dengan berbentuk melingkar layaknya stadion top di Eropa. Menurut sebuah artikel pada laman PSSI, Stadion Gelora Bung Tomo dianggap sebagai salah satu stadion terbaik di Indonesia. Makanya stadion markas baru Persebaya ini sempat dipakai dalam penyelenggaraan perhelatan besar. Meski sempat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kini Stadion Gelora Bung Tomo tengah bersiap untuk laga Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan pada 10 November sampai 2 Desember tahun 2023. Stadion Gelora Bung Tomo akan menjadi lokasi pembukaan sekaligus menjadi saksi laga perdana tim Garuda Muda melawan Ekuador.
Stadion Harapan Bangsa, Aceh. Stadion Harapan Bangsa disebut Stadion Long Raya. Stadion ini berada di urutan kelima sebagai stadion terbesar di Indonesia. Klub sepak bola Persiraja Banda Aceh rutin menggunakan lapangan ini sebagai markasnya. Salah satu stadion kebanggaan Tanah Rencong ini dibangun pada tahun 1991 dan dibuka pada 1 Januari 1997. Stadion Harapan Bangsa terletak di Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Lokasinya berjarak sekitar 5 km dari pusat perkotaan. Gelombang tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu telah menyebabkan Stadion Harapan Bangsa mengalami kerusakan parah. Ramainya perbincangan mengenai kedahsyatan tsunami Aceh terdengar hingga berbagai penjuru dunia. Sampai-sampai FIFA menghibahkan dana bantuan sejumlah 31 miliar rupiah untuk biaya renovasi kerusakannya. Pada tahun 2011, renovasi kembali dilakukan dengan menghabiskan dana hingga lebih dari 1 miliar rupiah. Sayangnya, setahun berselang, bencana badai kembali menyerang. Ketika menjelang penyelenggaraan Tsunami Cup 2017, stadion ini kembali dipoles dengan biaya 12 miliar rupiah. Stadion Harapan Bangsa termasuk stadion yang memiliki standar kelayakan yang mumpuni. Berkapasitas mencapai 45.000 kursi penonton. Stadion Harapan Bangsa dilengkapi sejumlah lapangan, meliputi arena bulu tangkis, lapangan basket, bola voli, sepak takraw, tenis, dan lapangan sintetis. Karena tergolong lengkap, stadion ini terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON 2024. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami masih akan melanjutkan informasi tentang 10 stadion terbesar di Indonesia yang tentunya akan menarik untuk Anda simak. Jadi, jangan pindah channel dulu, tetap di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Berikut beberapa list stadion terbesar di Indonesia yang akan melengkapi topik sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak informasinya. Check it out. Stadion Utama Riau, Pekanbaru. Stadion Utama Riau yang terletak di Pekanbaru ini termasuk salah satu stadion di Sumatera yang memenuhi standar FIFA. Stadion Utama Riau mulai dibangun pada 20 Oktober 2009 di atas lahan seluas 66,4 hektar. Ukuran bangunannya yang mencapai 7,4 hektar sehingga mampu menampung sekitar 43.000 penonton. Stadion Utama Riau ini dirancang untuk penyelenggaraan PON ke-15 pada tahun 2012. Bangunan Stadion Utama Riau tergolong besar, lengkap dengan beberapa venue cabang olahraga lainnya, meliputi lapangan baseball, jogging track, amphitheater, bahkan tersedia helipad atau landasan helikopter. Sejak awal perencanaannya, Stadion Utama Riau dirancang untuk menjadi stadion modern dan unik di Indonesia maupun di Asia. Desain bangunan Stadion Utama Riau dirancang sedemikian rupa dengan menyelipkan elemen budaya Melayu Riau. Strukturnya yang menyerupai perahu mencerminkan sejarah komunitas nelayan di daerah ini. Dan penggunaan material impor yang mendominasi semakin menegaskan gaya arsitekturnya yang kontemporer dan unik. Menurut beberapa kabar yang beredar, tak sedikit yang mengatakan bahwa Stadion Utama Riau sedang dalam kondisi tidak terawat. Bisa dikatakan bahwa stadion ini terbengkalai karena kurangnya perawatan hingga mengakibatkan kerusakan di berbagai sudut. Padahal dana yang digelontorkan untuk pembangunan stadion ini cukup fantastis, hampir 1,3 triliun rupiah.
Stadion Lukas NMB, Papua. Stadion terbesar di Indonesia berikutnya diraih stadion yang terletak di wilayah Indonesia Timur, yakni Stadion Lukas NMB yang berlokasi di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Letaknya cukup strategis karena berada di jalan poros utama yang menghubungkan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Stadion ini pun tak jauh dari Bandara Internasional Sentani. Hanya membutuhkan waktu sekitar 18 menit dari Bandara Internasional Sentani menuju Stadion Lukas NMB. Stadion Lukas NMB dibangun pada 2016 yang menghabiskan dana sebesar 1,3 triliun. Waktu pengerjaannya selesai di tahun 2019. Kemudian stadion ini dibuka pada tanggal 23 Oktober 2020. Dan pada 2 Oktober 2021, Stadion Lukas NMB untuk pertama kalinya mengadakan perhelatan akbar PON ke-20. Ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi warga Papua. Saking gembiranya atas penyelenggaraan PON di Papua, mereka menyepakati untuk mengganti nama stadion ini yang tadinya bernama Stadion Papua Bangkit menjadi Stadion Lukas NMB. Sebagai bentuk penghormatan kepada Lukas NMB yang telah berusaha merealisasikan penyelenggaraan PON di Papua. Selain menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia, Stadion Lukas NMB mendapat predikat sebagai stadion terbaik dan termegah, sekaligus masuk nominasi Stadion Terbaik Dunia tahun 2019 yang diselenggarakan oleh salah satu media online asal Polandia. Prestasinya tak cukup sampai sana. Stadion Lukas NMB juga berhasil memecahkan 3 rekor muri, di antaranya instalasi tekstil Dutch ring terpanjang, atap dome terluas tanpa baut, dan atap baja lengkung terpanjang. Satu hal lagi yang jadi nilai tambah stadion ini, yakni background pemandangan yang mempesona pegunungan Cyclope di sebelah utara dan Danau Sentani di sebelah selatan. Stadion Patakan, Balikpapan. Stadion yang terletak di Kalimantan Timur ini merupakan salah satu stadion terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi yang termegah di Balikpapan. Stadion Patakan mulai dibangun pada tahun 2011. Peluncuran desain awal sudah dilakukan sejak tahun 2010 silam. Sebab pembangunan Stadion Patakan sempat mengalami kendala, pembebasan lahan, dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah Balikpapan. Pembangunan stadion ini setidaknya memakan waktu selama 6 tahun dan menelan dana sebesar 1,3 triliun rupiah. Stadion Patakan dibangun di atas lahan seluas 18 hektar dengan desain pembangunan yang terinspirasi oleh stadion-stadion di Eropa. Sekilas Stadion Patakan terlihat mirip dengan Emirates Stadium milik klub Arsenal. Kini, stadion yang berkapasitas 40.000 penonton ini dipakai sebagai home base tim sepak bola yang berjuluk Beruang Madu. Oleh karena itu, Persiba Balikpapan tak lagi menggunakan Stadion Parikesit milik Pertamina. Stadion Kanjuruhan, Malang. Terlepas dari tragedi mengenaskan yang sempat terjadi di Stadion Kanjuruhan, bangunan ini tetaplah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Aremania. Sebab disinilah mereka menjadi saksi tim sepak bola kebanggaannya mencapai kemenangan dalam sebuah pertandingan. Nama Kanjuruhan diambil dari sebuah kerajaan pecorak Hindu yang pernah berjaya di kota Malang. Stadion Kanjuruhan masuk dalam daftar stadion terbesar di Indonesia. Dibangun pada tahun 1997 silam, kabarnya pembangunan stadion ini menghabiskan anggaran sebesar 35 miliar rupiah, yang kemudian diresmikan pada 9 Juni 2004 oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Pada kesempatan yang sama, klub Arema Malang juga resmi berpindah markas dari Stadion Gajayana ke Stadion Kanjuruhan. Sejak pertama dibangun,
Stadion Kanjuruhan memiliki kapasitas yang sanggup menampung hingga 40.000 penonton. Untuk menjawab antusiasme Aremania yang selalu membludak sejak 2009. Maka pada tahun 2014 dibuatlah tribun tambahan di sekeliling Sentul Pen. Dengan penambahan tribun berdiri, kapasitas stadion pun mampu menampung hingga 40.000 penonton. Selain dapat menampung supporter dalam jumlah besar, Stadion Kanjuruhan juga dilengkapi lapangan voli pantai, kolam renang indoor, dan lintasan sepatu roda. Yang terakhir, Gelora Bandung Lautan Api. Menjadi stadion kebanggaan warga Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api dibangun dengan fasilitas standar internasional. Stadion megah ini terpilih menjadi markas klub Persib Bandung. Berbagai fakta melingkupi kemegahan Stadion GBLA, salah satunya penamaannya yang unik. Jika stadion-stadion sebelumnya dinamai berdasarkan sebuah lokasi atau sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang tokoh, berlainan dengan stadion ini. Penamaannya tercetus melalui polling yang diadakan oleh Pemda Bandung. Padahal sebelumnya stadion ini akan dinamai Gelora Rosada atau Stadion Gede Bage. Setelah hasil polling muncul, akhirnya disepakatilah nama Gelora Bandung Lautan Api dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung. Keunikan lain Stadion GBLA yakni pembangunannya didirikan tepat di atas cekungan Danau Bandung Purba yang tercipta dari letusan Gunung Sunda pada zaman Holosen sekitar 11.000 tahun yang lalu. Menurut sejarah berdirinya stadion yang berlokasi di Desa Rancanumpang, Kecamatan Gede Bage ini, dilatar belakangi oleh keinginan Provinsi Jawa Barat menjadi tuan rumah PON ke-18 tahun 2012. Dibangun di atas lahan seluas 24,5 hektar, pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api menelan dana sebesar 623,7 miliar rupiah. Stadion GBLA didesain sesuai standar FIFA. Dirancang berlantai 4 dengan luas ruangan mencapai 72.000 meter persegi, sehingga mampu menampung 38.000 penonton. Wujud bangunan Stadion Bandung Lautan Api kini menghiasi jalur tol Padalarang Cilenyi, tepat di kilometer 149 hingga 151. Itu tadi 10 stadion terbesar di Indonesia. Tidak terasa 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Kini sudah saatnya bagi 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye!